amma pelan-pelan ya, pelan-pelan. Wa amma ta'arudul asar fi hadzal bab. Nah, kemudian beberapa dalil yang menentang, yang kontradiktif. Ya, saya katakan dia, yang kontradiktif dari ini tadi. Dari penjelasan apa namanya? Yang saya katakan tadi. Ya, yang pertama adalah faminda anaurwi anau suila Rasul sallallahu alaihi wasallam anil qiyat alladzi baina Makkah wal Madinah tarudul kalbu. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya, jadi ada di situ genangan air ya. Yaitu genangan air itu terletak di antara Mekah dan Madinah. Taroda al-kalbu wasiba. Yang mana air ini tadi itu dipakai minum anjing dan binatang buas. Ya. Jadi air ini tadi bukan hanya dikonsumsi manusia, tapi di situ dikonsumsi hewan juga, binatang buas. Laha mahamalat fi butuniha walakum maghabara saroban wa tuhuron. Mengatakan bahwa air itu tetap suci. Gitu loh ya. Air itu tetap suci. Nah, ini adalah hadis yang pertama. Kemudian terkait dengan kucing. Ketika ditanya kucing, apakah dia najis? Rasul menjawab, innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis. Karena kenapa? Innama hiya minat tawafina alaikum aw tawafat. Karena dia itu adalah hewan yang sering berkeliaran di samping-samping kamu. Jadi sebenarnya itu bukan hewan buas ya, tetapi adalah dia itu hewan yang apa namanya sering berkeliaran di samping-samping kamu itu tadi. Nah sehingga ada ulama yang berbeda dalam menyikapi yang hadis yang bertentangan ini tadi. Ya, maka ulama kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Maliki, kayak Imam Hanafi itu berpendapat seperti itu tadi itu. Jadi kalau Imam Maliki itu semuanya tidak najis kecuali apa? Kecuali babi. Tapi kalau Imam Syafi'i najis babi dan anjing. Ya itu saja. Kalau Imam Hanafi ya, belum ya Imam Hanafi ya. Kalau Imam Hanafi berpendapat bahwa kalau dasar dagingnya itu haram, ya, maka dia haram. Dasarnya haram. Gitu lah. Contoh kayak misalkan binatang buas, kemudian kucing, kemudian habis itu apa namanya anjing, babi, dasarnya kan haram. Maka ketika itu haram, maka dia menjadi haram. Itu kalau pendapat Imam Hanafi. Jadi tidak usah menspesifikasikan ini babi, apa ini anjing gitu loh ya. Tetapi kalau Imam Hanafi lebih kepada rasional kan. Beliau kan sangat rasional. Intinya kalau hewan itu dagingnya haram dimakan, otomatis dia itu haram. Dong tadi ini. Ya toh? Gitu. Itu kalau Imam Hanafi. Tapi kalau yang lainnya itu hanya spesifik sebatas itu tadi. Ada pertanyaan enggak? Kemudian ini juga membahas terkait dengan orang musyrik ya. Orang musyrik itu bekasnya haram atau tidak? Ulama berpendapat itu haram. Bekasnya orang musyrik, orang musyrik ya. Musyrik berarti orang wong kafir ya. Ngeri ya sampai segitunya ya. Jadi bekasnya saja tidak bisa buat untuk bersuci, berwudu. Hah? Orang gila dihitung dia tidak ditulis kan. Orang gila itu kan orang lupa. Jadi tidak masalah. Tidak apa-apa. Kalau dia mancur tidak apa-apa. Kalau ini kan bekas. Kalau misalkan ini bekas, kalau misalkan bekas itu wis cetok-cetok itu misalkan dinggo apa ya? Dinggo ngobok atau apa gitu loh. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau air keran itu kan tempatnya saja yang di gereja, tapi airnya kan tetap suci. Tetapi kalau di kamar mandinya kalau misalkan ada tidak sampai 2 kula, misalkan ada cuman ember atau apa gitu kan. Yang mending cari yang aman. Ini terkait air bekas ya, bekas air apa? Nah, itu kayak
menyembelih melakukan Allah itu kan katanya haram. Itu takutnya airnya mati. Awalnya kan kayak habisnya haram loh Pak. Gimana? Kalau kambing. Udah takutnya haram kan babi. Kambing kan enggak. Cuma kalau pas nyembelihnya ada. Tidak pakai bismillah toh, maka dia bangkai. Bangkai haram. Semua bangkai itu haram. Makanya dulu pernah saya mengatakan kalau misalkan memburu itu maka ketika memburu ucapkanlah bismillah dulu ketika eksekusi. Gitu, ketika eksekusi. Jadi bukan masalah itu disembelih loh Mas. Bukan masalah itu dingek. Gitu loh. Tetapi misalkan memburu rusa gitu, memburu apa, ucapkan bismillah dulu. Sehingga kalau itu dia mati langsung, ketika dia tetap halal dimakan. Kalau air kan beda air. Jadi air itu adalah ikan yang di dalam air itu dia dikhususkan suci. Air ikan itu suci. Bangkainya suci. Ya sebenarnya bismillah. Tidak apa-apa. Kan ini memburu. Jadi bukan berarti kamu memburu orang mau coba bismillah sih, dia lagi sudah kejut-kejut kamu belai, nah itu haram. Salah itu. Paham enggak? Salah. Karena dia sudah apa? Dia sudah tidak hidup sebenarnya. Sudah mati. Jadi ketika sudah kejat-kejat itu apa ini? Dia matanya itu sudah mulai apa? Hitamnya sudah tidak kelihatan itu. Dia kan proses sakaratul maut ya. Itu mbok sembelih itu tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Karena dia sudah tidak sadar. Gitu loh. Jadi ketika memburunya itu yang harus bismillahi. Bukan nembak sih baru itu undang-undang golek lading dingek ngocok bismillah padahal dia sudah dalam kondisi sekarat. Ini salah. Kalau misal ada ayam ketabrak kalau dia masih berjalan, kamu sembelih dia boleh. Tapi kalau dalam kondisi sudah kejat-kejat, dia tidak boleh. Dia dalam kondisi kejat-kejat ya. Makanya ada apa ya itu bahasanya dalam kondisi mendesak, dalam kondisi mendesak. Sama kayak orang mengucap orang tobat itu boleh. Tapi ketika sudah masuk ke kerongkongan, berarti kan dia sudah kejat-kejat. Sudah selesai sebenarnya sudah mati. Tinggal nyawanya saja. Tapi sebelum itu boleh. Gitu. Jadi gitu ya. Nah, misalnya berburu itu kan saya doyan berburu gitu ya. Jadi bismillah sih. Kecuali kalau mancing ikannya memang halal. Halal kalau ikan itu halal. Ikannya itu di airnya begitu. Airnya boleh. Bangkai ikan halal. Bangkai ikan tidak apa-apa halal. Ikan itu tidak apa-apa Mas. Kecuali ikan. Kecuali ikan. Tapi kalau yang karena memang hidupnya di situ gitu loh ikan itu. Ikan hiu kan buas Pak. Ayo. Iya. Ikan paus loh. Hiu. Maksudnya ini barang loh. Kalau saya menganggap, cuma nanti saya cari lagi. Kalau saya tetap menganggap bahwa di dalam hadisnya adalah itu tetap ikan. Mau itu hiu, mau itu kayak menurutku loh ya, dia itu tetap ikan. Jadi buas atau tidak itu kan karena memang size-nya mungkin ya, ukurannya ya. Tapi dia tetap adalah pada dasarnya tetap ikan. Makanya ora apa-apa mangan hiu.
Wis tau romani yo. Hiu yang kecil itu loh. Paratritis ono ya. Aku dulu di Depok itu, aku pernah ditawari dulu. Hiu itu. Macan itu nggak boleh dikonsumsi ya? Nggak boleh. Monyet Nggak apa? buat. Monyet, ya enggak sih dia buat atau enggak ya monyet itu. Pokoknya karena binatang buas itu tidak dispesifikasikan per aun lho, masalah itu loh. Jadi yang menurut konsensus manusia aja. Sing diarani buas iki apa gitu. Kalau misalkan dia bertaring gitu kan. Kalau misalkan dia bertaring berarti dia buas. Artinya itu hanya untuk mensifati apa namanya? Binatang buas. Monyet itu duwe taring orang. Manusia. Monyet. Ada. Monyet ada punya ya. Kalau selama itu Binatang buas itu. adanya kalau yang ada itu enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa kalau itu. Kalau itu ya halal. Kalau pokoknya sesuatu ketika itu sudah enggak ono maneh, kalau enggak konsumsi itu mati, nah, itu boleh halal. Halal. Tetapi karena ada unsur itunya, ada unsur kalau enggak makan itu mati. Boleh saja monyet. Nah, wis itu terkait dengan air ya. Bahasan terkait dengan air itu sudah selesai sampai situ. Nah, yang lainnya kita skip aja lah.